Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran online ya. Masih tentang bagaimana metode untuk berpikir secara lebih kreatif. Dalam video sebelumnya kita sudah bicara mengenai metode pertama, yakni mengenai attribute listing. Nah, dalam video kali ini kita akan bicara mengenai metode kedua, yakni brainstorming ya. Jadi brainstorming itu sebenarnya curah pendapat Mas ya, curah pendapat. Bisa Anda lihat dalam slide di depan Anda ini ya. Saya tampilkan di depan layar Anda. Jadi brainstorming ini mungkin merupakan sarana kreativitas yang paling banyak dikenal. Ya. Esensi dari teknik ini adalah meminta setiap anggota kelompok untuk secara bebas memberikan opini atau pendapatnya tentang solusi kreatif yang hendak dirumuskan. Durasinya bisa berlangsung selama 30-60 menit. Ya. Langsung saja kita lihat di slide berikutnya, ini brainstorming rules ya. Jadi setiap anggota itu diminta memberikan pendapatnya secara bebas apa saja ya. Semakin banyak ide yang dikeluarkan, semakin bagus. Ya, kuantitasnya lebih penting. Setiap ide harus dikeluarkan, tidak perlu difilter betapapun radikalnya ide tersebut. Kemudian baru combine dan improve. Ya. Jadi brainstorming ini intinya memang mencoba meminta setiap anggota ya. Jadi brainstorming itu biasanya dilakukan kelompok Mas ya, 5 atau 4 orang gitu ya. Kemudian 4-4-nya atau 5-5-nya mengeluarkan pendapat, ya apapun ya. Bahkan pendapat yang gila pun ditampung, semuanya ditampung. Namanya aja brainstorming, ya curah pendapat, ya badai pendapat. Tidak perlu difilter terlebih dahulu. Yang penting ditampung sampai 30, 40, sampai 50 ide. Baru setelah selesai, baru masuk tahap berikutnya. Kemudian difilter, dicombine, dan diimprove. Ya, mana yang lebih layak dilakukan, mana yang applicable. Tapi saat kita menggali pendapat brainstorming, kita tidak perlu membatasi pendapat orang, betapapun gilanya. Ya. Contohnya, misalnya sekali lagi, saya mau ngasih pertanyaan, apa sih sebenarnya fungsi dari handphone ini? Ya. Bagaimana memanfaatkan secara kreatif handphone ini? Ya macam-macam Mas ya. Yang pertama sebagai alat telekomunikasi untuk nelpon, untuk kirim SMS, WhatsApp, BBM, melihat berita, mencatat note gitu ya. Memotret, bertukar file, dan seterusnya. Tapi juga kita bisa menggunakan handphone ini untuk sebagai penggaris Mas ya. Jadi kalau kita tidak punya penggaris ya kita pakai ini ya sebagai penggaris. Atau untuk ganjel gitu Mas ya, ganjel meja Anda. Meja Anda kan mungkin goyang gitu ya, diganjel pakai handphone ini. Atau mungkin handphone ini untuk melempar orang gitu Mas ya. Untuk melempar maling, penjambret kita lempar pakai handphone ini. Atau mungkin handphone ini sekedar untuk hiasan dinding, ya, whatever. Itu kan ide-ide yang mungkin tidak selama ini mungkin tidak terpikirkan, ya dianggap gila. Ya tapi nggak apa-apa, itu namanya brainstorming. Ya jadi betapapun radikalnya perlu kita tampung. Ya itu contoh mengenai kegunaan handphone. Contoh yang kedua misalnya bagaimana cara kreatif untuk membuat karyawan menjadi lebih termotivasi. Ya kita melis lah, apa sih cara-cara kreatifnya. Banyak mungkin Mas ya, itu namanya brainstorming. Yang pertama mungkin dikasih bonus tiap bulan, ya. Dikasih makan siang gratis misalnya. Ke kantor dan ke rumahnya antar jemput pakai bis, bisnya ada AC-nya, dan di dalam bisnya ada videonya misalnya. Atau karyawan boleh kerja dari rumah, karyawan bebas masuk kapan saja, jam berapa saja boleh gitu ya. Atau mungkin yang simple ya, dikasih surprising hadiah kalau ulang tahun, sarung, cap gajah duduk misalnya. Atau sekedar dikasih tepukan ya di bahunya, well done, good job. Gitu ya. Itu apresiasi yang sangat penting Mas. Atau kemudian jalan-jalan ke gunung bersama dengan seluruh teman kantor. Ya. Jadi macam-macam Mas, ide kreatif untuk membuat motivasi karyawan jadi lebih termotivasi. Pernah nggak terpikir Anda kumpul meeting, bikin 100 list untuk membuat karyawan di kantor Anda menjadi lebih termotivasi. Bikinlah 100 itu. Saya yakin dari 100 itu akan muncul ide-ide yang gila, yang menarik, dan juga applicable. Ya. Ya. Kalau dikasih bonus tiap bulan itu emang menarik. Ya. Tapi itu kan kadang-kadang tidak applicable Mas ya. Duit perusahaannya nanti habis. Tapi pasti ada cara-cara yang menarik, yang lebih murah gitu ya Mas ya. Jadi itu namanya brainstorming Mas. Ya, brainstorming. Curahkan pendapat Anda seradikal apapun supaya bisa memberikan solusi kreatif. Dan kadang-kadang ide-ide itu ditertawakan orang ya. Pertama kali muncul ditertawakan orang, dianggap radikal, dianggap gila, tapi somehow
Kadang-kadang yang gila itu justru yang menyelamatkan sebuah bisnis ya. Contohnya saya pernah cerita ya di sesi video sebelumnya ya. Bagaimana Ken Kutaragi usul ke Sony untuk bikin PlayStation. Saat itu senior-senior Sony tertawa terbahak-bahak. Ngapain Sony bikin game untuk anak-anak? Itu ide murahan. Dianggap ide murahan. Tapi Ken Kutaraginya ngotot. Akhirnya terwujud dan sekarang PlayStation yang menjadi hero ya. From zero to hero. Jadi kadang-kadang ide-ide radikal yang dianggap tidak masuk akal itu justru yang menjadi kenyataan dan bisa memberikan sumbangan kontribusi yang signifikan terhadap kemajuan perusahaan kita. Ya jadi itu brainstorming, Mas. Oke, itu dulu ya video di kali ini. Kita akan lanjutkan dalam video pembelajaran online berikutnya mengenai metode berikutnya. Terima kasih.